ketika Nabiullah Adam alaihissalam telah sempurna penciptaannya, Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Fasajadal malaikah, semua malaikat itu bersujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, iblis ini menolak bahkan menyombongkan diri. Ada dua versi ulama tentang iblis ini. Di dalam tafsir Al-Qurtubi ada ulama yang menyebutkan bahwa iblis berasal dari kalangan malaikat. Kemudian ada juga pendapat ulama yang menyebutkan bahwa iblis itu dari bangsa tersendiri, dari kalangan jin. Iblis ini menolak, sehingga dengan penolakannya dan kesombongannya Allah melaknat dia dan seluruh keturunannya. Tapi setelah dilaknat, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala satu permohonan. Di dalam Al-Qur'an itu Allah abadikan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis dan pasukannya meminta, ya Allah, tunda ajal kami sampai hari dibangkitkannya seluruh makhluk, atau pada saat an-nafkhatul ula, tiupan sangkakala yang kedua. Tapi Allah tidak mengabulkan permintaan, sebab ketika dia dimatikan pada saat hari kebangkitan, maka di sana tidak ada lagi kematian, karena manusia dimatikan di tiupan sangkakala yang pertama dan dihidupkan di tiupan sangkakala yang kedua. Allah menjawab, qala innaka minal munzirin, kamu termasuk orang yang ditangguhkan, tapi hanya sampai an-nafkhatul ula, tiupan sangkakala yang pertama saja. Jadi ketika hari kiamat terjadi, semua mati, termasuk iblis laknatullahi alaihi. Karena sudah dilaknat jamaah sekalian, dia pun berupaya agar di dalam neraka ini bukan hanya bangsanya, tapi juga dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Makanya digodalah Nabi Adam hingga, singkat cerita, mereka berdua dan istrinya, Nabi Allah Adam dan istrinya, memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk mendekati dan memakannya. Setelah kejadian itu, Nabi Allah Adam alaihissalam bertobat. Kemudian Allah terima taubatnya dan mereka dikeluarkan dari dalam surga. Hiduplah Nabi Adam bersama istrinya, singkat cerita, dan melahirkan keturunan yang kembar-kembar. Ada salah satu keturunan Nabi Adam yang bernama Syith, yang juga diangkat menjadi seorang nabi. Karena memang jumlah nabi konon kabarnya hingga 124.000 orang. Yang wajib kita percayai hanya 25. Itu yang tercantum di dalam Al-Quran. Ada keturunan Nabi Adam yang bernama Syith. Nabi Adam pun berwasiat kepada putranya yang seorang nabi ini. 5 wasiat. Inilah yang menjadi inti pokok khutbah kita pada Jumat hari ini. Wasiat yang pertama, jamaah sekalian rahimakumullah, qul li auladik la tatma'innu bid dunya fa inni itma'nantu bil jannatil baqiyah fa akhrajani Allahu minha. Kata Nabi Adam, wahai Syith, katakan kepada seluruh anak-anakmu, berarti termasuk kita semua, janganlah merasa tentram dengan dunia, karena dulu aku merasa tentram di dalam surga dan Allah mengeluarkan aku dari dalam surga. Merasa tentram di dunia itu menganggap dunia sebagai tempat tinggal, sebagai tempat nyaman, sebagai tempat bersenang-senang. Padahal Allah menjadikan dunia tempat kita berbuat bekal. Wa tazawwadu, tempat kita berbuat bekal, tempat kita beramal, bukan tempat kita bersenang-senang.
Karena tempat bersenang-senang itu di akhirat. Sebab kalau dunia dijadikan tempat bersenang-senang, hanya berapa lama senang kita? Kalau orang yang diberikan usia 70 tahun, hanya 70 tahun dia bersenang-senang, sebentar sekali. Sementara kalau di akhirat kita jadikan tempat bersenang-senang, akhirat itu tidak ada kematian. Kalau dia masuk ke dalam surga, innalakum an tahyu fala tamutu abada. Malaikat berkata kepada penghuni surga, kalian akan selalu hidup dan tidak akan pernah mati. Di sana tempat bersenang-senang, selamanya hidup, tidak ada lagi istilah namanya kematian. Maka merugilah orang yang mempertaruhkan keabadian akhirat hanya karena kesenangan dunia yang begitu singkat. Sampai di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ajma'u ala abdi khaufaini wa la ajma'u lahu amnain. Aku tidak akan kumpulkan bagi hambaku dua rasa ketakutan dan dua rasa keamanan. Idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Siapa yang merasa aman di dunia dari Allah Subhanahu wa taala, merasa aman mungkin ketika dia tidak menegakkan sholat, merasa aman kalau punya harta yang sudah cukup nisab tidak dikeluarkan zakatnya, merasa aman kalau menzalimi orang lain, menyakiti hati orang lain, tak merasa berdosa dan tidak pernah merasa takut kepada Allah. Maka Allah katakan akhaftuhu yaumal qiyamah, di akhirat dia akan takut. Jadi tidak ada dalam konsep Allah orang yang merasa aman di dunia dia pun aman di akhirat. Wa idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Kalau dia takut kepadaku saat di dunia, Allah akan berikan keamanan saat di akhirat. Takut kalau dia terlambat sholat, jangankan tidak sholat, terlambat saja sholat dia takut luar biasa. Melihat sesuatu yang tidak jelas, yang haram hukumnya, dia pun merasa takut, gelisah hatinya sebelum dia melakukan kebaikan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua, qul lahum la ta'lu bihawa nisaikum fa inni amiltu bihawa imraati wa akaltu minasy syajarah falahiqatni nadama. Katakan kepada anak cucumu, jangan selalu menuruti keinginan istrimu. Karena dulu aku terjerumus sebab menuruti keinginan istriku, Sayyidatuna Hawa. Wa akaltu minasy syajarah, akhirnya aku memakan buah itu. Dalam satu kitab tafsir yang saya baca, iblis menggoda Nabi Adam tapi tidak berhasil. Lalu iblis berpindah kepada istrinya. Yang dibisikkan kepada istrinya apa jamaah sekalian? Dibisikkan, wahai Siti Hawa, coba kamu dekat itu pohon, dekat saja, tidak usah makan, dan lihat apa yang terjadi. Nah, Siti Hawa kemudian mendekati pohon itu. Setelah mendekati, dia memberikan bukti penguatan kepada suaminya. Wahai suamiku, lihat, saya sudah mendekati pohon dan tidak terjadi apa-apa. Iblis kembali membisikkan, coba kau petik buahnya. Dipetiklah. Setelah dipetik, Siti Hawa pun mengatakan, tidak ada apa-apa wahai suamiku, coba kau makan. Karena bisikan setan itu, bisikan setan kepada Nabi Adam, Allah melarang kalian berdua memakan buah khuldi illa an takuna malakain. Karena Allah tidak menginginkan kalian berdua menjadi malaikat. Au takuna minal khalidi. Dan Allah tidak menginginkan kalian berdua lama dalam surga. Makanya Allah melarang kalian dekati itu. Tipu daya iblis berbanding terbalik dengan kenyataan. Nah, itulah yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam. Terkadang kita sebagai suami mungkin tidak terpengaruh, tapi iblis punya 1001 cara. Dia mungkin melewat atau melalui istri kita, sehingga kita terperdaya dengan bisikan-bisikan istri. Ini yang perlu, karena setan terkadang masuk melalui pintu itu. Yang ketiga jamaah sekalian rahimakumullah, qul lahum kullu amalin turidunahu fanzuru aqibatah
fa inni law nadartu aqibatal amri lam yusibni ma asabani. Katakan kepada anak cucumu, setiap perbuatan yang ingin kalian lakukan, lihat akibatnya. Apa akibatnya? Karena dulu seandainya aku melihat akibat dari memakan buah khuldi, aku tidak akan merasa seperti apa yang aku rasakan sekarang. Dalam persoalan-persoalan dunia, jamaah sekalian, sering kita melihat akibat. Kalau kita ingin membeli sebuah perahu misalnya, kita melihat akibat dari membeli perahu itu. Perahu ini harganya sekian juta, kondisinya seperti ini, kira-kira berapa lama saya pakai. Itu akibat. Kita memperhatikan akibatnya. Kalau mau membeli lokasi tanah pun begitu. Lokasi ini harganya sekian, ini masuk lorong, ini di dekat jalan, ini strategis, kayaknya bagus untuk dibeli. Jadi ada akibat dipertimbangkan. Persoalan dunia. Tapi mengapa persoalan akhirat kita tidak melihat akibat? Jarang orang yang melihat akibat. Bagaimana kalau mata kita bebas melihat aurat wanita? Apakah kita tidak berpikir apa akibatnya di akhirat? Bagaimana kalau misalkan sholat itu tidak ditegakkan? Hanya dalam satu minggu sholat Jumat, atau dalam setahun 2 kali Idul Fitri maupun Idul Adha. Apakah kita tidak berpikir misalnya apa akibatnya saya meninggalkan sholat ketika di akhirat? Kata Nabi Adam, setiap pekerjaan yang kita lakukan, maka lihat apa akibatnya, sehingga kita berpikir beberapa kali untuk melakukan atau meninggalkan. Yang keempat, jamaah sekalian rahimakumullah, idza tarabat qulubukum bi syai' fajtanibu. Kalau hati kita merasa ragu-ragu terhadap sesuatu, maka jauhi. Fa inni hina akaltu minasyajarah ittaraba qalbi. Karena Nabi Adam ketika mendekati dan akan memakan pohon itu, beliau mengatakan bahwa hatinya merasa ragu. Walam arji', tapi Nabi Adam tidak kembali. Falahiqatni nadam. Maka beliau pun menyesal. Ketika kita memiliki urusan, jangankan 2 urusan, 2 pilihan, 1 urusan saja, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan petunjuk dalam urusan itu. Apakah baiknya kita lakukan atau baiknya kita tinggalkan? Karena Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang belum terjadi, apa yang sudah terjadi. Dan Allah juga mengetahui apa yang terbaik untuk kita dan apa yang tidak baik untuk agama, dunia dan akhirat kita. Dan yang terakhir, jamaah sekalian, istasyiru fil umur fa inni law syawartul malaikah lam yusibni ma asabani. Bermusyawarahlah dalam setiap urusan. Seandainya dulu saya bermusyawarah, kata Nabi Adam, kepada malaikat, maka saya tidak akan ditimpa seperti apa yang aku rasakan sekarang. Dalam persoalan apapun, mari kita bermusyawarah. Dalam kelompok terkecil, dalam keluarga, mintalah saran dari istri kita. Begitu pula istri minta saran kepada suami. Karena bisa jadi Allah memberikan petunjuk melalui pasangan kita. Apalagi dalam konteks yang lebih besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Badar saja minta petunjuk sama sahabat, bermusyawarah. Wahai sahabat, sebaiknya strategi perang yang akan kita lakukan seperti apa? Meskipun beliau ini selalu diturunkan wahyu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah tidak ada wahyu yang diturunkan kepada? Tidak ada. Akhirnya sahabat mengusulkan, bagaimana kalau kita mengambil pasukan di dekat Wadi Badar? Begitu juga pada saat perang Khandaq. Rasulullah bahkan menerima saran dari seorang sahabat yang berkebangsaan Persia, Salman Al-Farisi. Begitu Rasulullah, meskipun kebenaran yang hampir atau dikatakan mutlak di diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, Nabi tidak pernah berbicara, bertindak kecuali atas wahyu. Namun Rasulullah toh masih meminta saran daripada sahabat-sahabatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah wasiat Nabi Adam alaihissalam untuk kita semua, agar supaya kita mengetahui bagaimana sepak terjang daripada iblis
untuk menjerumuskan kita, menjadikan kita bagian dari bahan bakar api neraka. Kita harus mengetahui bahwa musuh kita bukanlah manusia, musuh kita bukanlah orang beriman, tapi musuh kita adalah inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Syaitan itu musuh kita, kata Allah, jadikanlah dia musuh yang nyata. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga kita termasuk orang-orang yang berbahagia di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.